Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Imron Permana di YouTube SMA Dika 6 Pondok Aren. Oke Bunda, kali ini saya tidak sendiri. Tentunya saya ditemani oleh Bu Dwi Riani MSI ya, atau biasanya saya manggilnya itu Bunda nih ya, Bunda Dwi ya. Oke Bun, kali ini kita akan ngebahas tentang SDM yang berkualitas. Temanya nih ya, menjadi SDM yang berkualitas. Oke Bun, saya akan sedikit bertanya mengenai SDM nih, tentang SDM terutama bagaimana supaya menjadi SDM yang berkualitas. Nah, pertanyaan pertama nih Bun, apa sih pandangan Bunda nih mengenai SDM atau pemuda-pemudi di Indonesia ini? SDM-nya gimana sih? Apakah sudah berkualitas? Ataukah mungkin masih banyak kendala-kendala atau mungkin banyak kekurangan-kekurangan yang dihadapi di Indonesia pemuda-pemudinya nih? Gimana Bun tanggapannya? Oke, terima kasih Pak Imron. Ini juga menjadi PR kita semua ya. Terus terang generasi sekarang ini adalah generasi yang luar biasa Pak Imron. Betul banget Bun. Mereka sebenarnya generasi yang sangat cerdas ya. Generasi milenial. Kenapa? Karena begitu lahir sudah berteman familiar dengan teknologi gitu ya. Gadgetnya terutama ya, ya. artinya mereka tidak gaptek lah. Nah, ini adalah salah satu peluang untuk mereka menghadapi tantangan ke depan. Kenapa? Karena tantangan generasi sekarang itu ke depannya cepat sekali perubahannya. Dan perubahan itu biasa tidak direncanakan. Seperti pandemi. Siapa yang pernah merencanakan pandemi ya? Tapi kan harus berubah. Nah, satu hal yang harus dipunyai oleh pemuda-pemudi Indonesia terutama khususnya ya, itu mampu menghadapi tantangan ke depan. Artinya mampu beradaptasi dengan perubahan yang selalu terjadi. Betul. Karena perubahan sekarang cepat sekali loh Pak Imron. Siapa yang menyangka kita tiba-tiba ada pandemi? Betul, ya? betul. Kemudian ketika ada pandemi berarti kita mesti beradaptasi dengan berbagai perubahan di semua aspek ya. Harus belajar dari rumah, harus prokes ya. Kita sekarang seperti kita sudah berjarak nih ya, pakai kemana-mana pakai masker. Nah itu perubahan yang luar biasa. Nah ini memang menjadi tantangan yang harus kita jawab. Jangan kita diemin, harus dijawab. Betul banget Bun. Oke, jadi kalau menurut Bunda gimana sih pemuda-pemudi di Indonesia ini? Apakah kualitas SDM-nya itu sudah bagus atau kalau dibilang masih sangat kurang, terutama baik dari SDM itu, baik dari akhlaknya ataukah baik dari skillnya atau bagaimana gitu kan? Gimana sih Bun mengenai itu? Mengenai kualitas ya, saya jadi ingat nih, kalau kebetulan saya Muslim ya, tapi semua agama juga akan bicara dengan hal yang sama ya, bahwa manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna ya. Artinya bahwa secara kualitas dibandingkan dengan makhluk yang lain, kita paling luar biasa. Betul banget. Nah, Allah sudah memberikan setiap manusia itu punya kecerdasan masing-masing ya. Jadi kalau kita lihat ada 3 kecerdasan Pak Imron. Yang pertama adalah kecerdasan akademis atau kognitif ya, pengetahuan ya. Jadi kan kita belajar di sekolah gitu. Yang kedua, ini juga yang amat penting adalah kecerdasan spiritual ya. Yang ketiga adalah kecerdasan emosional. Ini harus jadi satu paket. 3 itu ya. Iya. Kebayangkan orang pinter tapi nggak punya kecerdasan spiritual akan hancur. Betul. Pinter doang tapi nggak berakhlak. Banyak anggota-anggota dewan, maaf ya Bun, yang mungkin adalah kayak gitu. Iya, ada oknumnya ya. Pinter tapi masih korupsi. Contohnya ya Bun ya. Okay. Yang ketiga, kecerdasan emosional ya. Kita nih kan hidup nggak bisa sendiri nih. Kita bermasyarakat. Betul. Ya. Di sini memang kita, apalagi sekarang ini ya, kita sedang banyak bencana nih Pak Imron. Iya, banget Bu. Di tahun ini terutama ya, dan tahun kemarin ya. Wabah penyakit, kemudian juga banjir. Nah, ini harus menggerakkan semua hati masyarakat Indonesia untuk berempati, kecerdasan emosional di sini. Ya. Nah, ini harus satu paket. Kenapa? Tidak mungkin kecerdasan spiritual akan menjadi bagus seimbang kalau tidak ada kecerdasan kognitif. Betul. Ya, tidak akan bagus kecerdasan kognitif dengan spiritual kalau tidak ada kecerdasan emosional. Harus semuanya satu paket. ESQ kalau nggak salah ya, itu ya Bun ya. Bener banget. Oke Bun, jadi kalau dibilang tadi kata Bunda, sebenarnya kita udah
cerdas-cerdas banget semuanya ya kalau dibilang kualitas SDM di Indonesia pemuda-pemudinya. Ya, tapi memang banyak juga sekali lagi yang tadi masih tanda kutip masih tidak lengkap antara ISQ-nya itu sehingga kualitasnya belum sempurna banget kayak gitu. Nah, oke Bun, itu tadi tentang kualitas atau mungkin pendapat-pendapat mengenai SDM yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana sih tips-tipsnya nih supaya pemuda-pemudi di Indonesia, terutama tentunya siswa-siswi, agar bisa menjadi SDM yang berkualitas nih Bun? Gimana sih tips-tipsnya sih Bun? Pak Imron, ini menjadi sumber belajar kita di dunia ya. Iya, internetnya. Ya. Kenapa? Jangan sampai pemuda di luar sana sudah berlari, kita masih jalan di tempat. Betul. Jangan sampai terjadi. Artinya apa? Satu, manajemen waktu. Manajemen waktu tips yang pertama ya. Bagaimana kita harus mampu memanage, mengelola waktu supaya waktu-waktu kita tuh bermanfaat. Betul. Ya, apalagi bulan Ramadan, jangan tidur terus. Tidur aja ya, habis sahur ya kan. Nggak sholat subuh lagi ya. Nah, jadi yang 3 kecerdasan tadi tuh, harus dipakai. Salah satu tadi memanage waktu ya. Betul. Gunakan waktu-waktu untuk setiap detiknya kalau bisa tuh bermanfaat. Kalaupun mau ngobrol sama temen nggak masalah, tapi yang diobrolin bermanfaat. Betul, gitu betul. ya. Kemudian yang kedua, skala prioritas. Skala prioritas. Betul. Kita ini kan banyak kegiatan ya. Kita juga misalnya gini ya, anak-anak muda sekarang banyak sudah mulai bisnis Pak Imron. Iya, betul, kan? betul. Iya, jika kan nggak diajarkan kan? Iya, betul banget Bun, tentang kewirausahaan ya. Kewirausahaan ya. Itu nggak salah, sama sekali nggak salah. Itu jadi modal ke depan. Tapi ya, kita dengan tadi memanage waktu, kita mesti bisa skala prioritasnya. Betul. Bisnis jalan, tapi belajar menjadi skala prioritas sebagai seorang pelajar. Tuh, nanti kalau misalnya hari libur, boleh. Tugas-tugas sudah selesai. Memilih mana yang didulukan ya Bun ya. Jangan sampai dagang terus ya atau main terus ya, tapi belajar dilupakan. Betul. Pilihan banyak ya. Betul. Internet ini membuat kita punya banyak pilihan, tapi kan harus ada skala prioritas. Betul. Ya, yang kedua. Nah, yang ketiga ya, setelah tadi manajemen waktu, skala prioritas, semua itu hanya bisa dilakukan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Betul, tanggung jawab. Tanggung jawab itu hanya bisa terjadi kalau kita punya disiplin. Waktunya ibadah ya ibadah. Betul. Waktunya santai ya boleh santai, nggak masalah. Waktunya belajar, mengerjakan tugas ya lakukan. Belajar mengerjakan tugas. Gitu. Jadi yang ketiga tanggung jawab. Iya. Nah, yang keempat Bun, apa nih kira-kira? Tadi disiplin kan? Iya. Keempat disiplin. Oh, disiplin. Nah, yang terakhir empati. Bagaimanapun kita nggak bisa hidup sendiri. Betul. Kita harus bermasyarakat karena ada saatnya kita jatuh, maka orang lain yang akan memberi pertolongan. Ada saatnya orang lain jatuh, kita yang diberi kekuatan oleh Allah menolong, membantu. Jadi kan enak. Jangan masalah kecil jadi bara besar. Indonesia nanti nggak maju. Pak Jokowi ngomong jangan masalah karena perbedaan jadi bertengkar gitu. Nanti kita nggak maju-maju. Betul banget. Empati tadi. Jadi ada 5 tuh ya Bun ya tips-tipsnya supaya pemuda-pemudi di Indonesia menjadi SDM yang berkualitas. Yang pertama tadi manajemen waktu ya Bun ya. Yang kedua tadi skala prioritas. Yang ketiga tanggung jawab nih teman-teman. Yang keempat disiplin, dan yang terakhir empati. Punya empati yang tinggi ya. Karena kita itu udah satu paket ESG tadi loh. Betul banget. Jadi sangat berhubungan dengan tadi ya ESG tadi ya, supaya kita punya tadi seperti itu. Oke, Bun, tadi itu sudah dikasih tahu nih tips-tipsnya. Nah, yang terakhir nih, apa sih tantangan pemuda-pemudi Indonesia di masa yang akan datang nanti nih? Tantangannya nih. Anak-anak muda sekarang jangan diperbudak oleh teknologi. Ya. Jadi sebenarnya masih berkaitan dengan yang tadi ya. Teknologi itu diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia. Betul banget. Nah, berarti kita yang harus bijak menggunakan teknologi. TikTok boleh Pak Imron, nggak ada yang larang. Gitu. Tapi setelah mengerjakan tugas, gitu ya. Kemudian yang kedua, merancang masa depan itu sudah dimulai dari sekarang, tidak ujuk-ujuk tidak. Betul. Ya, mau merancang kita mau ke PTN,
atau mau ke perguruan kedinasan atau perguruan swasta favorit atau bahkan keluar negeri mendapatkan beasiswa, mulai dari sekarang. Iya, supaya nggak terlambat ya, Bu. Iya. Dari sekarang, dari sejak Cari ini. modalnya dari sekarang, nggak modal tiba-tiba datang, tapi Betul banget. carinya dari sekarang. Nah ini yang harus dimiliki oleh pemuda-pemudi sekarang. Kalau enggak nanti yang lain sudah berlari, kita masih berjalan di tengah. Tantangan ke depan itu Pak Imron. Jadi mulai dari sekarang. Betul, Bu. Jadi tantangannya memang bagaimana kita jangan sampai menjadi korban teknologi ya, Bun, dan bisa menjadi kalau bisa pengendali teknologi, Iya. karena kita yang menciptakan teknologi itu sendiri. Ingat nggak Ya. Bung Karno bilang apa? Pak Imron pasti apa? Berikan aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Wah, luar biasa sekali Itu kata-katanya. pemuda. Nah, betul. Betul, Bang. Di tangan pemuda kita bisa merubah dunia ya, Bun, ya, betul sekali. Itu Bung Karno itu sebelum revolusi sudah mengatakan begitu. Kalau Bung Karno sebelum revolusi sudah percaya bahwa pemuda bisa mengubah dunia, kita jauh harus lebih percaya 2021. Benar banget. Nah, gitu Tapi teman-teman. syaratnya tadi Ah. pemudanya jangan tidur. Harus lengkap ISQ-nya, dan tadi 5 tips tadi harus dijalankan ya teman-teman ya. Oke, luar biasa banget nih Bunda, kita diskusi pada siang hari ini. Terima kasih Bunda udah berbagi tips, sudah berbagi informasi, dan bagaimana juga kita bisa memberikan saran ke adik-adik kita supaya bisa menjadi SDM pemuda-pemudi yang berkualitas. Dan kita percaya Pak Imron, anak Iya. Yadika itu sesungguhnya cerdas. Betul banget Bunda. Oke teman-teman, yang mau lebih cerdas, datang aja daftar di SMA Yadika 6 tentunya. Karena kita bimbingannya banyak ya. Promosi terus kita ya. Bimbingannya banyak. Oke, iya benar, ada banyak bimbingan ya, karena memang sekali lagi juga saya akan berikan informasi juga ya Bun ya. Kita ada memang banyak bimbingan-bimbingan terutama untuk masuk perguruan tinggi negeri. Jadi ya. gini Pak Imron, sebelum putra-putri Yadika ini melangkah, dari awal kita sudah mulai untuk membuka potensi dirinya dengan beberapa tes ya, tes minat dan bakat. Betul, ya. tes minat dan bakat ya, Ya, Bun. Di sini ada ya. kemudian kedua, dengan adanya psikotes itu kita membuat peta mana putra-putri Yadika yang punya kekuatan kognitif, mana yang kekuatannya di non akademis. Betul. Itu juga bisa menjadi salah satu modal. Untuk Karena anak ada PTN ya, beberapa Bu? ada beberapa anak Yadika yang memang juara, dia dapat beasiswa dari juara ini Judo, olahraga. judo gitu ya, Bu? Judo, Iya, basket, basket, kemudian ini apa? Petang. Petang ya, petang kue ya. Petang kue. Nah, Iya. itu jadi maksudnya jalur prestasi. Iya, jalur prestasi itu nggak ujuk-ujuk Pak. Semester 1 sudah diprogramkan, Iya. ya. Dan kami membantu untuk seluruh putra-putri di Yadika mulai mengenali minat dan bakatnya. Sejak awal ya, dari awal masuk sudah dites tes minat dan bakat. Iya. Dan tes Kemudian nanti psikotes diasah juga, sama ya. kompetisi. Betul, ya nggak, Pak betul, Imron? betul. Tes ini jadi modal. Nah, ini dia bisa bersaing untuk ke masa depannya. Caranya gimana? Kompetisi tadi kan. Nah, kalau dia menang nih, contoh menang video pendek, ada Iya, Razel, ada yang sudah masuk tingkat nasional juga itu ya, tingkat Bun, luar nasional, itu biasa. kan modal gitu. Nanti kalau kuliah udah tinggal melanjutkan aja. Betul banget, itu teman-teman ya, sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bunda Dwi Riani tadi mengenai juga bagaimana kita menjadi SDM berkualitas, dan di SMA Yadika 6 insya Allah kita akan membimbing adik-adik semua menjadi SDM yang berkualitas ya tentunya ya Bun ya. Oke, terima kasih sekali lagi Bunda sudah berbagi ilmunya dan sharing-sharing tentang bagaimana menjadi SDM yang berkualitas. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe videonya ya di YouTube kita, channel YouTube SMA Yadika 6, dan juga follow IG kita di @SMA Yadika 6 Pondok Aren. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan Bunda Dwi juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.